Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah atas hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ada komitmen-komitmen yang dibaharui, dan nikmatilah bahwa sukacita penuh dari Tuhan akan menjadi bagian saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami sungguh mengakui bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami sungguh mengakui bahwa hidup kami semata karena kasih karunia-Mu. Karena itu di pagi hari ini, kiranya hati pikiran kami tertuju kepadamu, yang mengakui bahwa hidup ini adalah pemberian-Mu, datang kepadamu dengan ketulusan hati. Karena itu firman-Mu, kiranya boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan. Dan itu kiranya yang menjadi dasar kami melangkah ada di jalan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan hari ini dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hamba-Mu ini, ketika masih tinggal di Gesur, di Aram, telah bernasar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 4 tahun sebenarnya adalah waktu yang cukup lama bagi seorang Absalom untuk bertekun, untuk bersabar, sekalipun dalam kepalsuan, sekalipun dalam rencana yang jahat, dengan hati yang tidak tulus. Namun luar biasa dia tetap bertekun. Dia bersabar dengan keadaan yang demikian. Sebenarnya kalau kita sepintas melihat apa yang dilakukan oleh Absalom, dia memiliki karakter seorang pemimpin. Dia bersabar, dia menyusun strategi dengan baik, dia mau mendengar, tetapi dengan jalan yang salah, dengan hati yang jauh dari Tuhan. Pikirannya sebenarnya sempat ingat nasarnya kepada Tuhan. Seperti dalam bacaan kita di pagi hari ini. Di ayat yang ke-8 dikatakan begini, "Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Apakah itu benar? Ternyata itu bagian dari rencananya. Itu untuk kepentingan, untuk keuntungan dirinya sendiri. Bukan dengan kesungguhan dia mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengingat nasar yang sudah dia ungkapkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita bernasar, ketika kita beribadah kepada Tuhan, tentu saja bukan untuk kepentingan diri kita, bukan untuk keuntungan kita. Tetapi mari kita lakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbicara spiritualitas, itu bukan hanya sekedar penampilan saja. Tetapi itu sungguh-sungguh karena ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang mengantar kita pada perbuatan-perbuatan yang baik, menjadi gaya hidup kita dimanapun kita pergi dan berada. Bukan hanya menjadi topeng, bukan hanya di depan orang-orang tertentu saja, tetapi dimanapun kita pergi dan berada. Lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Tidak seperti Absalom, seperti dalam bacaan ini. Sehingga kalau hari ini saudara-saudara ingat, ada janji yang pernah diungkapkan, ada nasar yang pernah diungkapkan, penuhilah itu. Ketika saudara-saudara beribadah kepada Tuhan, lakukanlah itu dengan hati yang bersih.
untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mendengar panggilannya, bukan hanya sekedar saja untuk mencari nama atau dilihat orang. Sehingga kalau saudara-saudara dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, tapi juga ketika kita dipercayakan oleh Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri untuk memilih seorang pemimpin, kiranya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan akan melakukan dengan baik, dengan benar, seperti untuk Tuhan. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada padamu, bukan dengan apa yang tidak ada pada kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bukan hanya di hari ini, tetapi ketika kami mengingat betapa banyak yang sudah Tuhan lakukan. Perbuatan-Mu yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Dari dulu, sekarang, dan kami imani sampai selama-lamanya. Kiranya mengantar kami pada pembaharuan hidup, mengantar kami pada kebenaran, membuat kami tidak melupakan Engkau, sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Sehingga di hari yang baru ini, tuntunlah kami Bapa untuk semakin mendekatkan diri kepadamu, semakin rajin beribadah, rajin mengucap syukur. Bukan hanya supaya dilihat orang, tetapi kami punya kerinduan yang besar akan hadirat-Mu Tuhan. Karena sungguh indah saat-saat yang kami jalani bersama dengan Engkau. Karena itu ya Tuhan Allah, tolonglah kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu, agar ada pilihan-pilihan yang tepat yang boleh kami lakukan, ada keputusan-keputusan yang tepat yang boleh kami ambil, sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepadamu. Kami memohon pertolongan yang daripada-Mu Bapa. Kalau kami bergumul dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara kami, dengan jemaat-Mu yang belum punya kerinduan untuk beribadah, ada berbagai macam hal yang mengikat mereka. Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus, Kau melembutkan hati, Kau melepaskan dengan berbagai macam keterikatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar segenap umat-Mu, hati pikiran mereka tertuju kepadamu, dengan kerinduan yang besar datang kepadamu, sehingga kebenaran boleh menjadi bagian umat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Suci, suci, suci.